Ramadan yang suci, umat yang mengotorinya, kritik sosial atas kemunafikan sosial muslim modern. Bulan Ramadan selalu datang dengan kemuliaan. Ia disambut dengan ucapan selamat, ceramah agama, lantunan ayat suci Al-Quran, dan semangat ibadah yang meningkat di mana-mana. Masjid-masjid penuh, majelis ilmu ramai, dan umat Islam berlomba-lomba menjalankan puasa. Secara lahiriah, Ramadan terlihat sebagai bulan yang sangat suci dan penuh keberkahan. Namun di balik kemeriahan itu, ada kenyataan pahit yang sering disembunyikan. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penyucian jiwa justru sering berubah menjadi bulan pesta konsumsi. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan pengendalian diri justru berubah menjadi bulan pelampiasan nafsu. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan empati sosial justru berubah menjadi bulan pemborosan. Inilah ironi besar umat Islam modern, mereka memuliakan Ramadan dengan lisan, tetapi mengotorinya dengan perilaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas tujuan puasa dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Terjemahan, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna ayat ini adalah fondasi utama puasa dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahwa puasa bertujuan agar manusia lapar, haus, atau sekadar menjalankan ritual tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tujuan puasa adalah agar manusia bertambah takwa. Takwa berarti kesadaran penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Orang yang bertakwa bukan hanya rajin sholat dan puasa, tetapi juga mampu mengendalikan nafsu, tidak boros, tidak serakah, tidak malas, dan peduli terhadap sesama. Takwa adalah perubahan perilaku, bukan sekadar perubahan jadwal makan. Jika setelah Ramadan seseorang tetap boros, tetap konsumtif, tetap malas, dan tetap tidak peduli terhadap orang miskin, maka tujuan puasa belum tercapai. Puasa yang seharusnya melahirkan takwa justru berubah menjadi ritual tanpa makna. Inilah yang menjadi masalah besar dalam kehidupan umat Islam modern. Secara teori, puasa mengajarkan pengendalian diri. Orang yang berpuasa seharusnya makan lebih sedikit, hidup lebih sederhana, dan lebih peduli terhadap sesama. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Setiap tahun, ketika Ramadan datang, konsumsi masyarakat meningkat secara signifikan. Pengeluaran rumah tangga naik, belanja makanan bertambah, dan kebutuhan pokok melonjak. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Banyak laporan ekonomi menunjukkan bahwa Ramadan dan menjelang Idul Fitri menjadi momen peningkatan konsumsi terbesar dalam satu tahun. Harga bahan makanan naik, permintaan meningkat, dan pasar menjadi lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berbondong-bondong membeli makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya dalam jumlah besar. Ironinya, puasa yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan justru menjadi pemicu pemborosan. Orang yang biasanya makan sederhana tiba-tiba membeli berbagai macam makanan untuk berbuka. Meja makan penuh dengan gorengan, minuman manis, nasi, lauk berlebihan, dan berbagai hidangan lainnya. Seolah-olah berbuka puasa adalah momen balas dendam terhadap rasa lapar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras tentang hal ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Terjemahan, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Makna hadis ini adalah tamparan keras bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa tidak otomatis bernilai ibadah jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Puasa yang hanya menahan makan dan minum, tetapi tetap boros, tetap serakah, tetap malas, dan tetap tidak peduli terhadap sesama, adalah puasa yang kosong dari nilai spiritual. Lapar dan haus hanyalah bagian fisik dari puasa. Yang lebih penting adalah perubahan moral dan spiritual. Jika tidak ada perubahan, maka puasa hanya menjadi ritual tahunan yang tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan manusia. Kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak orang menjalankan puasa secara fisik, tetapi gagal menjalankannya secara spiritual. Mereka menahan lapar di siang hari, tetapi melampiaskan nafsu di sore hari. Mereka menahan makan beberapa jam, tetapi menghabiskan makanan secara berlebihan saat berbuka. Inilah yang menyebabkan Ramadan kehilangan ruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memperingatkan manusia agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Surah Al-A'raf ayat 31. Terjemahan, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makna ayat ini sangat jelas dan tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang manusia makan enak, tidak melarang manusia menikmati makanan, dan tidak melarang manusia bersyukur atas nikmatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berlebihan.
Berlebihan berarti melampaui batas kebutuhan. Membeli makanan terlalu banyak, makan terlalu banyak, membuang makanan, dan hidup dalam gaya konsumtif adalah bentuk berlebihan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan seharusnya menjadi bulan pengendalian diri dari sikap berlebihan ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk membeli lebih banyak makanan. Pasar takjil dipenuhi manusia, pusat perbelanjaan penuh, dan meja makan dipenuhi hidangan yang tidak habis dimakan. Akibatnya, sampah makanan meningkat. Banyak makanan yang terbuang sia-sia. Nasi yang tidak dimakan, lauk yang tidak habis, minuman yang tidak diminum, semuanya berakhir di tempat sampah. Ini bukan sekadar pemborosan, tetapi bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa ironinya. Petani menanam padi berbulan-bulan, nelayan menangkap ikan dengan risiko besar, peternak memelihara ayam dengan kerja keras, tetapi makanan itu akhirnya dibuang hanya karena manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah moral dan spiritual. Ramadan yang seharusnya mengajarkan empati terhadap orang miskin justru berubah menjadi bulan pelampiasan keinginan pribadi. Orang kaya sibuk memilih menu berbuka, sementara orang miskin sibuk mencari makan untuk bertahan hidup. Orang kaya sibuk memesan makanan, sementara orang miskin berharap ada yang memberi sedekah. Puasa seharusnya membuat manusia merasakan lapar seperti yang dirasakan oleh fakir miskin. Puasa seharusnya membuat manusia memahami betapa sulitnya hidup tanpa makanan. Puasa seharusnya membuat manusia lebih peduli terhadap sesama. Namun jika setelah puasa seseorang justru semakin konsumtif dan semakin egois, maka puasa itu telah kehilangan maknanya. Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan keserakahan. Ramadan bukan sekadar menahan haus, tetapi menahan hawa nafsu. Ramadan bukan sekadar ritual ibadah, tetapi proses penyucian diri. Masalah terbesar umat Islam hari ini bukan kurangnya ibadah, tetapi kurangnya kesadaran. Banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang membaca Al-Quran, tetapi perilakunya tidak berubah. Mereka tetap boros, tetap pamer, tetap egois, dan tetap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Inilah bentuk kemunafikan sosial yang paling halus. Agama dijalankan secara simbolik, tetapi nilai agama tidak masuk ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ramadan dijadikan tradisi tahunan, bukan proses perubahan moral. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Ramadan hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Ia akan datang setiap tahun, dirayakan setiap tahun, dan berlalu setiap tahun tanpa meninggalkan perubahan apapun dalam diri manusia. Puasa hanya menjadi kewajiban, bukan kesadaran. Ibadah hanya menjadi kebiasaan, bukan kebutuhan spiritual. Ramadan seharusnya menjadi bulan revolusi diri. Revolusi dalam cara makan, revolusi dalam cara hidup, dan revolusi dalam cara memandang dunia. Orang yang berpuasa seharusnya menjadi lebih sederhana, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan. Jika Ramadan tidak mampu mengubah manusia menjadi lebih baik, maka yang salah bukan Ramadannya, tetapi manusia yang menjalaninya. Ramadan tetap suci, tetap mulia, dan tetap penuh berkah. Namun kesucian itu akan hilang jika manusia mengotorinya dengan keserakahan dan pemborosan. Ramadan adalah bulan takwa, bukan bulan konsumsi. Ramadan adalah bulan pengendalian diri, bukan bulan pelampiasan nafsu. Ramadan adalah bulan empati, bukan bulan egoisme. Dan jika umat Islam ingin di bulan Ramadan kembali suci, maka mereka harus mulai dari dirinya sendiri, mengurangi konsumsi, mengendalikan nafsu, dan menghidupkan kembali nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari.